aku sakit. Sakit. Sampai aku sakit, itu masuk rumah sakit. Kalau nggak salah sampai 2 minggu aku di rumah sakit. Dia cuma bilang kalau bisa mah pindah. Kita kaget dong. Dia kasih mediasi, sebar ke atas, sebar ke sudut rumah, dan malamnya itu ada bunyi duh gitu. Di atas? Iya. Lantai 3? Yang punya kontrakan itu meninggal, dua-duanya. Si suaminya dulu. Si suaminya dulu masuk rumah sakit, terus istrinya langsung masuk rumah sakit. Itu dalam jangka waktu yang berdekatan? 1 hari. Kembali lagi di program Misteri As bersama saya Faizal Firdaus. Kali ini saya mendapatkan satu narasumber. Ini kayaknya bakal gokil banget ceritanya. Boleh silakan dikenalkan diri dulu Teh. Ya. Siapa namanya? Nama saya Kokom. Backgroundnya seperti apa? Kerja di mana? Maksudnya sebagai apa gitu? Saya kerja ya kalau di pabrik ya, gitu. Bisa dibilang buruh, bisa ya buruh banget juga enggak. Ya, saya tinggal di Cirebon. Saya pernah sekolah di Jakarta, terus saya pindah ke sini, menetap kembali lagi ke tanah lahir saya. Udah. Ya, kalau katanya Mbak Kokom ini punya apa ya? Kalau dianggapnya kalau sekarang mah perumpamaannya sebagai anak indigo gitu. Bisa dibilang seperti itu. Kalau saya penasaran nih Mbak, kalau misalkan anak indigo ini yang bisa dikatakan indigo itu menjalankan kehidupannya seperti apa sih Mbak? Kalau jadi anak indigo banyak macam ya. Yeah. Ada yang intinya kita punya kepekaan yang lebih dari orang-orang seperti biasanya gitu. Dari penglihatan, pendengaran gitu, rasanya kita itu lebih dari yang lain gitu. Tinggal gimana kita mengolahnya aja. Kita mau seperti apa, biar kita tuh tetap terlihat hidup normal, tidak berbeda dengan yang lain. Kalau ini Mbak, kalau misalkan merasa saya tuh indigo gitu, itu dari umur berapa sih ngerasanya gitu? Kalau soal saya merasa indigo mah katanya ya dulu dari saya bayi nih baru lahir, itu tuh dari subuh sampai asar nih ya, itu waktu saya untuk tidur. Tapi setelah mulai maghrib sampai ke subuh lagi itu saya nangis terus-terusan nggak berhenti. Kan biasanya kalau anak kecil itu minum susu ya, terus tidur, ini nggak mau disusuin, mau diapa itu nggak ngaruh, itu selalu nangis. Itu terjadi sampai 40 hari. 40 hari? Iya, 40 hari. Terus selanjutnya ya saya juga kalau story kecil kan nggak terlalu ingat ya. Tapi kalau misalkan lagi main tiba-tiba lari, atau lagi main tiba-tiba ngelihat ke satu sudut gitu kan, atau pas lagi kemana saya cuman ngeliatin aja satu titik, nah itu emang udah mulai ada tanda-tandanya. Sampai saya sadar, oh saya ini berdampingan hidup bukan dengan manusia aja loh. Kayak nyadar itu tuh bukan gitu ya? Iya, bukan karena nggak mungkin manusia mukanya rusak terus atau nggak ada kakinya, atau misalkan dia bisa naik di atap nih gitu, atau dia nempel di tembok tiba-tiba tembus ke tembok, itu kan apa ya, mustahil untuk kita yang sebagai manusia, nggak di luar logika lah ya kalau kita ngomong gitu. Sebenarnya kalau anak indigo tuh nggak bisa lepas dari statusnya ya? Iya. Saya bisa lepas, jadi kayak ya gimana cara menghadapinya tuh udah kayak pasrah gitu atau gimana? Iya, akhirnya pasrah mulai beranjak dewasa ya. Dari mulai SD kayaknya udah mulai harus menerima bahwa oh aku ini emang harus nerima nih. Ada hal yang nggak dilihat orang, akhirnya harus aku lihat. Akhirnya harus aku jalanin dengan tenang, dengan gimana caranya aku ngontrol imajinasi aku, dengan aku ngontrol apa yang ada di aku gitu loh, sampai akhirnya ya udah berjalan dengan sampai sekarang ini nih gitu. Ya, kalau teman-teman Teteh tahu
Teteh Indigo tuh gimana? Dia apa sih si merekanya gitu? Jujur ya, sebenarnya teman-teman aku itu, walaupun yang teman dekat pun hampir nggak tahu kalau aku Indigo. Oh iya. Karena aku nggak pernah buka bahwa aku Indigo. Nggak pernah sama sekali aku, oh aku ini Indigo loh. Aku bisa ngelihat, oh di belakang kamu ada itu, kamu pakai susuk ya atau apapun itu. Aku nggak pernah cerita. Karena aku bilang aku mau normal nih, aku pengen kayak orang gitu loh. Menarik sih, menarik. Iya. Nah, selama Teteh menjadi Indigo nih, ada nggak satu cerita yang ini tuh kayaknya serem banget, yang sepengalaman hidup Teteh gitu? Bisa diceritakan mungkin Teh? Ada. Itu tuh kayak aku pernah tinggal di kontrakan ya. Di mana itu kontrakan? Di Jakarta. Keluarga aku kan keluarga rantau. Kita pernah ngerantau di Jakarta. Kebetulan aku juga besar di sana, sekolah di sana. Nah itu tuh kita tinggal di kontrakan gitu, dan itu akhirnya dialamin sendiri gitu loh. Ada kejadian apa aja tuh? Kalau awal mulanya sih kayak normal aja, karena waktu pertama kali kita tinggal di situ, itu kondisi rumah bukan rumah yang bagus mewah gitu, enggak. Jadi emang ada berapa kamar, ada latar, itu masih normal-normal aja. Sampai suatu saat kita tiba-tiba disuruh pindah dulu dari situ karena tempatnya mau direnov. Pindah di kontrakannya mau direnov gitu ya? Iya, pindah dulu. Akhirnya kita cari kontrakan yang emang nggak jauh dari situ. Dari kita yang pindah ke kontrakan itu, ini selesai direnov dong. Nah, dipanggil lah lagi, yuk udah selesai nih, udah direnov nih, rumahnya udah bagus. Akhirnya kita pindah lagi lah ke situ, gitu. Dengan sesuai request lah ya, kan kalau mamah itu ada warung di situ, jadi si depan itu didesain emang biar bisa ada orang yang nongkrong, duduk-duduk, buat warung-ngewarung gitu. Kita tinggal di situ akhirnya. Terus bukan kita aja ya, jadi itu dibangun tingkat sampai 3 lantai. 3 lantai? Iya, 3 lantai. Kita ke situ, terus ada yang ngontrak lagi di situ selain kita kan. Emang nggak terlalu banyak diisi sama orang ya di situ. Tapi dari kejadian di situ tuh, pertama ini kayak ada cowok ngontrak nih, tapi dia posisinya di atas. Tiba-tiba dia teriak-teriak gitu, minta tolong, itu tuh rame banget. Akhirnya bikin semua orang pada keluar. Tapi posisi dia minta tolong, dia itu kamar dia dikunci. Dikunci di ruangan? Dari dalam sama dia sendiri. Gak bisa dibuka berarti ya dalamnya? Nggak bisa. Kita udah gedor-gedor, tapi selalu dia minta tolong. Akhirnya di situ kan aku ikut naik karena namanya anak kecil di situ masih penasaran ada apa sih di atas gitu. Didobrak pintunya kan akhirnya, tapi orang itu lagi kayak begini terus, tolong di gitu. Di pojok tolong nah akhirnya di kalau orang digoyang-goyang, disadar-sadarin gitu. Dipanggil kiai, terus kamu kenapa? Dia lihat ada kepala di dalam di dalam situ dan di atas di depan pintu, makanya dia nggak berani untuk buka pintu. Oh iya Itu, tapi itu aku belum keluarga aku di situ belum sadar kalau itu pengaruh dari hal-hal yang kayak gitu. Terus lagi ada ya pasangan lah ya di situ. Pasangan itu di situ nikah, dia sampai si perempuan kan hamil muda, dan itu katanya waktu itu dia cerita kayak dia tuh ada kelereng tuh, gundu. Ya, kelereng. Nah dia lagi setengah tidur, dari atas tuh langsung masuk ke perut dia. Ke pusar? Iya, langsung dia masuk, dia bangun dong, dia bilang dia istighfar karena, terus dia langsung turun ke bawah. Nah dia ceritakan kalau ada yang masuk kayak gitu. Nah terus mama bilang istighfar, sana ke, ya biasalah kalau orang kita mah minta tolong atau minta disembuhin atau diobatin. Seminggunya nggak ada keguguran. Udah. Oh itu bayinya keguguran? Iya, keguguran. Terus ada yang ngontrak lagi sama itu posisi memang udah hamil agak gede ya. Ya itu di posisi dia katanya dia mah nggak ngerasa licin atau apa ya, kayak kepleset insiden. Iya insiden itu kepleset, nggak ada lagi lah babynya gitu. Tapi posisi itu udah mulai, kalau kita ini mah udah jadi baby ya, belum masih gumpalan darah gitu. Itu sampai dia sakit. Akhirnya akhirnya mutusin untuk pindah. Kebanyakan insiden-insiden kan pindah, tapi kan untuk aku yang tinggal di situ udah lama, nggak ngerasain itu loh, nggak ada yang ngeganggu gitu ya? Nggak ada yang ngeganggu. Sampai akhirnya karena mungkin aku di situ udah mulai peka kanan kiri ya, udah tahu oh ada
makhluk kayak gini nih, oh ini nih setan nih, oh ini bukan orang ya. Itu tuh sama itu tuh belum sadar gitu ya? Belum sadar, belum yang tahu, tapi berusaha ini apa sih? Kenapa sih ini ada kayak begini kan begitu? Belum yang benar-benar tahu bahwa aku nih bisa komunikasi, bisa lihat atau segala macam. Sampai akhirnya aku lagi tidur, kayaknya mungkin kalau itu udah mau tengah malam deh. Jam 1:30. Ya begitulah. Nah itu tuh aku ngelihat kalau kita leak tahu kan leak ya kan, kita kan kalau ngelihat leak itu kepala dengan jeroannya kan. Nah, tapi ini tuh lebih kayak yang lebih gede kepalanya itu, terus muka tuh udah nggak berwujud, rusak, ada darah segala macam netes. Nah itu tuh aku emang lihat itu netes, otomatis aku kaget kan. Itu liatin tetes si leak? Iya, di atas, jelas banget itu. Kayak gitu di atas itu? Karena kan kita posisi tidur gini kan. Itu tuh benar-benar di atas dan itu netes, kaget dong. Itu langsung bangun, nengok kanan, nengok kiri, semua orang lagi pada tidur. Tapi aku sampai ngeliat begini. Merinding tahu. Aku ngeliat begini, karena dia itu kan netes, kerasa darahnya kan. Netes, oh nggak ada. Pas lihat lagi ke atas, udah nggak ada. Udah nggak ada lagi? Nggak ada. Tapi besoknya kita buka pintu, ya pagi-pagi mau bangun, itu tuh udah ada darah netes dari emang depan kamar kita. Kalau mau keluar, di luar kamar gitu? Iya, di luar. Itu netes sedikit sampai akhirnya kan itu diikutin dibersihin karena kan langsung dibersihin ya, takutnya ada orang lain lihat, takut gitu. Itu dibersihin sampai darah itu ternyata ada di lantai 3. Oh, jadi bersih sampai lantai 3 gitu? Iya, tapi ada sedikit sampai di lantai 3 itu bukan lagi tetesan darah, itu tuh kayak orang genangan gitu dong. Genangan darah? Iya. Dan itu emang amis kan. Oh, ada baunya amis banget? Amis gitu kan, yang karena posisi ngepel itu mamah ya, mamah yang bersihin karena takutnya ada yang orang lain udah bangun, dia mau keluar aktivitas, dia ngeliat kayak gitu dia takut dong gitu. Sedangkan kita udah lama di situ dan nggak pernah ada kejadian kayak gitu, dipikirnya oh mungkin darah tikus, tadinya berpikir cuman mau positive thinking pun nggak mungkin darah tikus sampai banyak banget begitu kan. Nah itu kejadian itu tuh kalau nggak salah di malam Jumat deh. Itu di malam Jumat itu. Nah, ternyata dari story-story yang ada itu emang yang aku alamin itu sebelumnya yang mereka pindah-pindah pun itu sebelum kejadian itu emang mereka lihat ada darah. Oh iya. Dan mereka bersihin juga itu. Gitu. Kalau misalkan waktu bersihin darah itu semua orang di kontrakan tuh pada nyadarin itu nggak? Kayak misalkan kan bersihin darah kan belum ada pada aktivitas gitu ya. Ya keluarganya teteh gitu. Cerita nggak ke kontrakan sebelumnya? Mama tuh nggak cerita karena dia pikir gini, udahlah nanti takutnya orang pindah lagi gitu ya? pindah lagi, ini udah tahu kita cuma segini-gininya. Iya. Kan enak kalau rame kan kita nggak takut, nggak was-was segala macam. Dari kejadian itu sampai itu kan aku berapa kali yang ngelihat kayak begitu, gitu. Itu emang udah cerita ke bapak gitu, Pak aku gini, udah nggak apa-apa, baca doa makanya kalau mau tidur, pasti kan begitu, karena pikir ini gangguan-gangguan yang udah sering terjadi, sampai akhirnya aku sakit. Sampai aku sakit, itu masuk rumah sakit, kalau nggak salah sampai 2 minggu aku di rumah sakit. Itu tiba-tiba sakit atau emang kenapa, Teh? Kan kita berobat medis non medis ya, secara medis katanya mah memang udah sakit gitu. Tapi dari proses sakit itu nggak sembuh-sembuh. Oh ya, yang harusnya kalau sakit ini mah cuma berapa hari gitu ya? Ya, sampai waktu posisi mau dibawa ke rumah sakit itu sebenarnya aku udah sampai mimisan, ini udah keluar darah. Itu dibawa ke rumah sakit, itu udah kantong darah, ada infus segala macam itu dipasang. Dan aku tuh yang apa ya kalau bilang sadar nggak sadar tuh ngeliat sekeliling itu tuh aku nggak ngerasain disuntik, masuk gitu ya, sakit itu nggak kerasa, udah nggak kerasa sama sekali, cuma sampai yang badan tuh kayak ngambang gitu yang aku rasain gitu tuh di situ. Setelah sembuh itu kan proses mau sembuh itu panjang, ibarat kita di medisnya diobatin juga, non medisnya juga diobatin kan. Kita ke orang pertama ya biasa disembuhin apa segala macam, nggak ada perubahan. Orang kedua juga sama, nggak ada perubahan. Yang ketiga sama, nggak ada perubahan. Terus ini juga, terus yang keempat kalinya ini memang kita juga nggak tahu kalau dia tipe, dia bisa menyembuhkan tuh karena orangnya juga biasa aja.
Tidak meyakinkan gitu. Iya, kayak kita lah ya umum-umum aja. Ngerti. Datanglah dia kan, ngobatin, kasih air lah, terus ada mediasi apalah segala macem. Dia cuma bilang kalau bisa mah pindah. Kontrakannya. Iya, jangan di situ. Kita kaget dong. Itu tuh belum sadar gitu ya, ada sesuatu di situ. Iya, belum sadar karena orang tua aku juga kenal kan sama yang punya kontrakan, terus aku juga teman satu sekolah juga sama anaknya dulu dari SD SMP itu teman satu sama anaknya. Sampai akhirnya udah pindah aja. Terus ini kata dia kasih mediasi, sebar ke atas, sebar ke sudut rumah, sama kayak kita pintu keluar masuk itu disebar semua di situ. Dan malamnya itu ada bunyi tuh gitu di atas. Iya. Lantai 3 rumah sakit. Enggak lah, di rumah. Di rumah. Bunyi dup, posisi aku udah pulang sih sebenarnya. Gitu. Cuman emang masih nggak bisa aktivitas apa-apa gitu. Tutupannya gimana? Keras banget. Keras banget. Itu soalnya posisi tutup keras itu yang keluar bukan cuman orang tua aku aja, tetangga itu keluar sampai ngelihat ke atas, ada apa sih? Tutupannya tuh kayak bunyi apa? Bunyi apa ya kalau tus kembang gitu api? tuh. Nah, ya kayak gitu, mirip kayak begitu. Kayak sekali tembakan gitu loh. Yeah. Nah, otomatis semua ngeliat dong. Nah, tapi di situ aku langsung ngerasa aku tuh seger. Yeah. Seger aja, sehat lagi aja. Tadinya apa ya kalau aku rasain badan tuh kayak tulang tuh bener-bener ngilu, sakit, yang dipegang aja nggak bisa. Tapi memang bener sih pas proses aku waktu disembuhin ini terakhir sama si bapak yang terakhir ini, aku dikasih minum, itu badan aku tuh rasa kayak disilet-silet tuh. Minum? Iya, dikasih minum nih, minum. Itu kayak disilet-silet aja rasanya. Sampai yang perih kerasa bener-bener sampai ke perut-perut itu berasa. Jadi kayak mau makan minum juga kayak nggak enak aja gitu ya? Iya, nggak bisa, kayak nggak bisa aktivitas apapun gitu. Itu aja kayak kita mau dikasih air sama dia aja, badan kita udah nolak sendiri. Begitu. Terus setelah letup tahun itu si reaksinya gimana? Kan orang semua pada lihat dong. Terus aku langsung keluar. Aku keluar tuh jalan. Jadi mama sama bapak ngeliatin, udah nggak apa-apa. Enggak. Udah sembuh gitu ya? Iya, sakit itu nggak ada. Mungkin karena lemes, karena efek makanan nggak masuk, minum juga jarang. Itu tuh bener-bener yang di luar logika nggak sih gitu tuh. Sampai orang tua aku mungkin emang kita harus pindah gitu. Tapi pernah mikir nggak kayak setelah disarankan, oh ini kayaknya bener deh. Jadi kayak setelah disarankan, setelah pulang melakukan hal itu, jadi ada apa ya, sign-nya tuh letupan itu, terus udah gitu sembuh gitu ya? Iya. Pernah ngerasa nggak? Mikir kayak mikir kayaknya emang ada yang aneh dari sini gitu. Abis kejadian ini kalau dirangkai gitu kok nyambung ya, kayak emang dia lagi nyari gitu, tapi kemungkinan mungkin pas ketemu sama aku dia gagal gitu loh. Terus dari situ juga kan kita pindah tuh. Nah, kita pindah. Nah, sebelum pindah aku sempet dipanggil main ke rumah yang punya kontrakan. Gitu, ayo main ke sini, main tuh di sana kan, karena kan kita temenan anaknya kan. Nah, disuguhin makan lah inilah itu, cuman secara spontan emang aku menolak untuk ya udah main-main aja gitu. Ini makan dulu, iya gitu. Oh, takut ke main ke sana gitu ya? Iya, kayak gitu sampai. Memang kalau yang dilihat di sana tuh apa? Jadi aku main nih ke rumah yang punya kontrakan ini. Itu tuh aku kok penuh banget ya orang gitu, padahal bukan. Sepi. Iya, Ya orang cuma ada berapa orang. Kok ini penuh banget sih orang, sampai mau buka gerbang aja kayak udah ada yang jagain. Tapi bukan orang. Bukan gitu. Kok ini ramai? Emang ramai banget, penuh full gitu di rumahnya. Iya, itu kayak padat banget dengan hal-hal yang kayak gitu menurut aku gitu. Sampai kok ini kayak nggak ada spasi. Jadi mau main tuh gimana jadi sih masih, tapi nggak tenang gitu ya? Iya. Iya. Nah, ciri khasnya nih ya dari dia ini itu setelah kita tahu ya, kontrakan yang dia punya atau usaha yang dia punya itu semuanya warna hijau. Full hijau. Full hijau, catnya hijau. Terus kalaupun dia abis ada kalau kita sambung menyambung cerita nih, ada abis kejadian, ada yang keguguran lah, ada yang abis kejadian si orang yang tadi teriak-teriak minta tolong itu dia langsung ngebangun lagi. Dia ngebangun rumah lagi. Entah itu dia bangun kontrakan, entah itu dia bikin yang emang
full yang satu rumah gitu. Entah itu dia bikin usaha apa, itu semuanya warna hijau. Full warna hijau semua. Iya, bahkan dia juga dengan sengaja beli nih, dibeli rumahnya orang ini sama dia. Misalkan kalau warnanya catnya hitam gitu, pas mau beli Diganti sama dia. sama dia. Udah dibeli nih sama dia, diganti sama dia warna hijau gitu. Nah akhirnya kita pindah, terus yang lain juga ikut pindah ke kontrakan yang lain. Nah ada kejadian, ada yang kontrak di situ sampai posisinya itu dia meninggal Di situ tempat itu. Iya. Di lantai berapa? Di lantai 2 kalau nggak salah. Lantai 2. Dan dia cuma ngontrak di lantai 2 itu sendiri. Jadi si teman-temannya itu nggak ada, kosong. Itu ketahuannya kayaknya mah dia udah berapa hari meninggal ya. Oh, nggak ada yang tahu sebelumnya? Nggak ada yang tahu, karena abis itu katanya tuh nyium bau bangke. Karena kita pindah posisi dari kontrakan itu juga nggak jauh tuh dari daerah itu, masih satu daerah. Itu tuh bau bangke, akhirnya ya disitulah dia meninggal. Pernah manggil orang pintar nggak? Kayak misalkan, kan ini ceritanya di antara lantai 2 sama lantai 3 terus ya? Kalau manggil orang pintar kan apa ya, itu kan yang punya kontrakan. Dan nggak pernah habis kejadian kayak gitu tuh ya tenang aja hidupnya. Bisa kayak laporan ke yang punya laporan rumah? Laporan sampai ada apalagi yang kejadian meninggal gitu kan, ada polisi segala macam, ya udah dia mah slow aja. Nggak pernah kita manggil ayo kita panggil misalkan ustadz atau apa buat bersihin atau ruqyah tempatnya, enggak deh. Dari keluarganya tuh gimana sih si reaksinya? Ya kalau itu kan karena ibu itu kan menunggal ya. Kalau kita kan lebih kayak wah emang udah nggak beres nih tempat, emang udah harusnya waktunya kita pindah kan. Akhirnya kita mutusin pindah. Nah di situ tuh mungkin masih ada banyak kejadian lagi yang kita nggak tahu. Tapi setelah itu, setahu aku gitu, dengan cerita dari orang-orang, kontrakan ini tuh kan kosong dulu. Udah nggak ada yang ngisi, mau yang punya dia yang tadinya aku tempatin, entah itu kontrakan-kontrakan yang lain, karena udah mulai banyak kayak kesebar berita bahwa itu tuh kontrakan itu gini-gini segala macam kan. Sampai akhirnya yang punya kontrakan itu meninggal dua-duanya. Langsung dua-duanya. Jadi awal mulanya nggak tahu karena sakit atau apa ya. Itu si suaminya dulu. Si suaminya dulu masuk rumah sakit, terus istrinya langsung masuk rumah sakit. Itu dalam jangka waktu yang berdekatan? 1 hari. 1 hari bareng. 1 hari bareng? Iya. Suaminya masuk rumah sakit, istrinya masuk rumah sakit. Aku nggak tahu, aku lupa deh antara si istrinya dulu yang nggak ada atau suaminya dulu yang nggak ada. Jadi ini meninggal, besoknya langsung pasangannya meninggal. Itu ada, maksudnya ketahuan nggak sakit apa gitu nggak? Langsung emang tanpa kayak aneh gitu? Rapet ya, keluarganya rapet, bahkan anaknya ditanya kenapa, sakit apa, itu nggak jawab. Oh iya? Iya, itu nggak jawab gitu. Oke. Cukup serem sih si kontrakannya. Itu berapa tahun deh di situ berarti kalau dihitung dari itu? Kayaknya 12 tahunan deh aku tinggal. 12 tahun di situ ya? Iya. Dengan berbagai kegiatan, berbagai rangkaian yang cukup tidak masuk akal ya. Maksudnya kayak setiap orang yang melahirkan itu meninggal. Terus kayak ada yang ibu-ibu itu kan ya happy gitu si karakternya, tiba-tiba gantung diri. Ya baik, terima kasih Mbak Kokom sudah memberikan cerita yang seram banget selama 12 tahun mengalami kejadian-kejadian yang aneh, dari mulai perempuan hamil terus meninggal 2 kali, terus ada yang ibu-ibu yang terlihatnya di depan mah happy aja gitu. Ya ternyata kan bisa sampai berdampak kayak gitu. Ya terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa saksikan Misteri As di Dialog Cirebon. Jangan lupa like, share, komen, menyingkap mitos dan misteri.